Jadi ada perjalanan syariat, ada perjalanan asyra, adalah di bumi. Dari mana? Masjidil Haram adalah dari hatimu, adalah ke dalam fuadmu. Dari ruhanimu, naik ke ruh sultanimu. Untuk nyampe nanti, dijemput oleh dia. Subhanallah di asyra. Maka tadi, jadi kalau perjalanan ini berjalan dengan asyra, dengan saro, berarti kamu harus ngurus sendiri. Ibaratkan kamu ingin bertemu dengan Presiden Jokowi. Maka ingin bertemu dengan Jokowi, bagi orang yang di bawah sekali, maka dia harus datang ke RT, datang ke RW, datang ke desa, datang ke kecamatan, datang ke kabupaten. Prosedur yang panjang. Ada cara lain dari Allah. Taholikkan. Al-mutu qabla antamutu. Biarkan dia yang menjemputmu. Karena dia akan tajali pada dirimu. Setelah selesai kau tahali. Dan tahalilah sifat. Tahali sifat-sifat yang berlawanan dengan sifatnya. Tadi sifat kibir, sifat sombong, sifat ujub, sifat ria, sifat sum'ah, sifat-sifat tidak mau pemaaf dan lain sebagainya. Gantilah dengan sifat ikhlas, sifat zuhud, sifat qanaah, sifat mahabbah, sifat cinta, mahabbah tadi, sifat sabar. Barulah dia tajali. Takhallaku bi ahlakillah. Bukan ahlakmu. Ya, tidak ada manusia berakhlak. Takhallaku bi ahlakillah. Ahlak Allah lah yang hadir pada diri kita. Itulah baginda Allah bersabda pada baginda Nabi, wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak Allah yang ya takhallaku bi ahlakillah. Ya. Makanya kita disebut makhluk, Allah disebut khaliq, hubungan keduanya disebut khalqa. Khalqa itu adalah mufrad, jamaknya adalah akhlak. Makanya bukan asal ilmu tapi akhlak. Tadi ada satu Ustadz saya lihat mengirimkan tadi bahwa hebatnya ulama pondok pesantren karena mengerti setiap huruf. Ya, kata saya, benar, tidak salah. Tapi hati-hati sekarang pondok pesantren kehilangan akhlak. Karena terlalu asyik ngutak-ngatik huruf, asyik ngutak-ngatik ilmu, lupa. Justru malah dia yang ada. Sehingga dia tidak bisa melakukan perjalanan. Ya. Ini bukan Haji Asep yang bicara tadi semua. Ya. Jadi mari kita lanjutkan adalah harusnya kita sudah, makanya perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun itu harus kita selesaikan sebelum umur kita habis. Maka itulah Allah peringatkan wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bergegaslah. Maka kenapa dalam Al-Qur'an inilah kisah Nabi Musa. Kalau kita ingin berjalan kepada Allah, sederhana adalah. Kalau ingin berjalan pada Allah, itu adalah sederhana. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah pada Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ija'alna baita masyabatan linnasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, ini, maaf, ini yang bukan yang ini. Ada yang, apa namanya, itu tentang kita harus sampai kepada makom Ibrahim. Ya. Sholat kita itu harus sampai kepada makom Ibrahim. Tapi yang Abah jelaskan di sini adalah wa id qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Tadi semua. Dan ketika Musa berkata pada kaum wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dalamtum. Tadi semua. Apa namanya dikatakan adalah ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu karena telah kamu mengambil anak sapi sebagai sembahan. Nah inilah anak sapinya ini. Sekarang menjadi bapak sapi. Jadi ini takwil. Jangan dibayangkan anak sapi itu anak sapi aja. Inilah sapinya nih. Sekarang udah gede. Makin gede, makin jago. Makin ngelawan. Makin ngatur Allah. Tadi semua. Inilah tadi semua. Bagaimana cara menyelesaikan kata Nabi Musa? Kata Allah adalah patubu ila bari'ikum. Taubatlah. Taba yatubu taubatan. Kembali. Bunuhlah tuh sapi itu. Sembelih. Maka dalam ayat yang lain. Untuk menghidupkan orang yang mati. Nabi Musa suruh menyembelih sapi betina. Inilah sapi betina itu jasad kita. Tadi semua. Kalau nggak disembelih ini. Maka. Kalau tidak dinafikan yang dohir. Maka tidak terjali dia yang batin itu pada diri kita. Maka kata Allah apa? Fatubu ila bariikum faktulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Bunuhlah sapi betina itu. Bunuhlah anak sapi itu tubuhmu sendiri. Ya. Kemudian ayat yang lain pun sama.
hanya ini sebetulnya untuk mi'raj kepada Allah. Sesederhana itu. Seperti tadi waktu Anda jawab, hayyala sholah, jawaban, la haula wala quwata. Ini ngomongnya la haula wala quwata. Nggak beres sholat ngatur Allah. Dari semua. Inilah yang harus diluruskan oleh kita. Ya, dari semua. Di dalam surat An-Nisa ayat 66, ya, Allah pun berfirman tentang hal yang sama. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun. Tadi semua. Dikatakan dan seandainya walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum, dan seandainya kamu wajibkan kepada mereka, adalah kata-kata Allah adalah apa, aniktulu anfusakum, dan keluar, bunuhlah dirimu, sembelihlah sapi betinanya, bahasanya begitu. Awikhruju min diyarikum, keluarlah dari kampungmu, inilah kampung kita. Ini adalah cangkang. Ingat, lupakan itu. Inilah penghalang kita dengan Allah. Inilah ujian kita pada Allah. Tapi ini juga tidak bisa ditinggalkan. Harus dikawinkan. Maka nanti butuh guru pembimbing. Sebagai baginda Nabi, Mi'raj itu adalah ada Jibril sebagai pembimbing, ada buruk adalah kendaraannya. Nanti kita akan bahas tentang buruk itu tadi semua. Tapi Allah pun sudah sampaikan surat An-Nisa 66 adalah ma fa'aluhu, dan tidaklah kamu akan melakukannya. Illa qalilun, kecuali sedikit orang yang melakukannya. Maka itulah surat Al-Kahfi menjelaskan lagi, jadilah kamu, masuklah ke dalam golongan yang sedikit itu. Maka dalam surat Waqiah dijelaskan lagi, yang paling sedikit itu disebut golongan sabikun, adalah sullatum minal awalin wa qalilun minal akhirin. Banyak di awal, tapi sedikit di akhir. Jadi jangan menganggap bahwa yang banyak itu dianggap benar. Karena itu tadi, pada saat kebatilan, kejahilan dilakukan bersama-sama, menjadi kebenaran. Tapi kebenaran yang justru ada hanya tinggal sedikit menjadi kejahilan. Maka jangan sedikit orang-orang yang memurnikan dirinya dimurtadkan, dikafirkan. Ya. Anda menyaksikan, ada kiai-kiai yang sekarang dianggap kufur, dianggap murtad. Padahal Abah melihatnya mereka lah yang benar. Dan ini sudah disampaikan oleh baginda Nabi. Agama itu, Islam itu diawali dengan keterasingan. Nanti di akhir zaman pun akan kembali terasing. Ya, pahami ya sahabat, ini masih banyak nih. Tapi nggak apa-apa, barangkali pembahasan ini panjang. Ini butuh waktu yang cukup ya. Karena Abah kasih mukadimah dulu biar paham. Kenapa sih harus mi'raj semuanya? Karena kita ini berasal dari Allah. Innalillah. Kita milik Allah, harus kembali pada Allah. Cuma Allah minta kembali pada Allah itu bukan dengan mati. Bahkan kita harus kembali sebelum mati. Tadi kan, wala tamutunna, jangan mati. Tadi. Karena kalau sudah mati, kapan kamu kembalikan? Kalau yang demikian, maka nanti jangan salahkan Abah kalau Abah membahas tentang kebangkitan kembali. Banyak orang yang protes tentang adanya kebangkitan, tapi kalian tadi semua juga. Kalau anggaplah satu putaran, kalau bahasa pilpres, tapi kalian tidak sungguh-sungguh di putaran pertama ini. Tapi tidak menerima juga, mengimani ada putaran yang kedua, putaran yang ketiga. Kalau Abah mengimani ada putaran kedua, gimana kalau seandainya kamu nggak bisa pulang? Karena innalillah, segalanya dari Allah. Hanya wa inna ilaihi raji'un, semua dari Allah, wajib kepada Allah. Tapi kalau keburu mati dan kita belum bisa kembali pada Allah, berarti harus ada putaran kedua. Kalau Pak Prabowo tidak bisa satu putaran, maka harus ada putaran yang kedua dari semua. Ya. Dan di putaran kedua bisa jadi berubah nanti semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Pelajarannya sederhana kepada kita ya tadi ya. Jadi inilah ya kalau tidak sampai maka tadi ya. Jadi Allah memulainya dari kata subhan. Subhan itu adalah merupakan kalimat mutasyabihat. Subhan itu menggambarkan sesuatu yang dahsyat ya. Sesuatu yang kejadian yang luar biasa. Khawariqul adat, keluar daripada kebiasaan tadi semua. Khusus, bahkan khusus di atas khusus tadi semua. Nah, beda dengan asra abdahu adalah beda tadinya. Asra bi abdihi adalah bahar pun jarrin di mana ma'iyah, ba ma'iyah penyertaan. Maka subhanallah di asra bi abdihi. Tadi tidak akan selama tidak bersamanya, tidak mungkin kita sampai kepadanya. Gitu mananya, ya. Jadi kayak kita mau ketemu tadi, yang orang mulia itu kalau kita berjalan sendiri banyak protokoler. Tapi kalau seandainya Pak Jokowi yang jemput kita, maka tidak ada protokoler. Kita akan lewat di semua pintu karena bersama orang yang itulah perbedaannya, perbandingannya, ya. Itulah ya yang harus dipahami. Ya.
Dan sebetulnya dalam pengertian di dalam surat ini adalah subhanal asra bi abdihi, itu adalah Allah sebetulnya sedang mengajarkan tauhid kepada kita, ya. Sebetulnya bagaimana mentauhidkan Allah di dalam salat ini dari semua, sampai Allah berkata anna rabbaka usolli, akulah Tuhanmu yang salat, ya. Jadi di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini ada perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan syariat dan hakikat, perjalanan dohir dan perjalanan batin, perjalanan jasad dan perjalanan ruh dari semua. Maka tadi ada si abid, ada si arif tadi semua. Si arif pasti si abid, tapi si abid belum tentu si arif tadi semua. Ini yang harus dipahami oleh kita, ya. Akhirnya nanti di penghujungnya ada al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dan disembah adalah satu. Yang mengingat dan diingat adalah satu. Maka tadi nanti di dalam ini Abah akan jelaskan, ya. Akan jelaskan tentang apa namanya salat yang dari buahnya apa namanya adalah buahnya daripada Mi'raj itu salat, tapi bukan salatnya sebetulnya intinya. Bagaimana meraih salat itu tadi semua, ya. Kalau sekarang kebalik, salatnya yang ribut, atur kayak apa tadi semua dan lain sebagainya. Bahkan ngaji dari budak kaki-aki, takrib, Fathul Muhin, Safinah, membahas bab toharoh, dohir tadi semua, tapi toharoh batinnya tidak tadi semua, ya. Maaf ini, ya. Jadi dalam ada asyra, ada syaro. Jadi asyra itu ada, syaro itu berjalan sendiri. Jadi sholat kita ini sebagai jalan sendiri apa dijalankan? Nah ini yang harus tadi semua. Maka betapa capeknya kita harus membuat prosedur tadi. Makanya orang-orang yang beribadah berjalan sendiri banyak prosedural yang harus dihadapi. Tapi beda kalau digandong tadi semua. Ya, makanya kenapa ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Syirat dari kata syaroto. Syaroto itu ibaratkan biji kelereng ketelan, nggak ada yang menghalangi. Tapi kalau seandainya menggunakan jalan kamu adalah as-sabil dari semua. Bahkan jalan Rasul pun masih sabil. Maka tadi ada di dalam Al-Quran itu ada jalan-jalan kecil, adalah subulah salam, kumpulan jalan-jalan kecil itu torikot. Torikot itu kumpulan jalan-jalan kecil. Tapi kalau dengan jalan Allah itu adalah jalan tol, syirotol mustaqim tadi adalah. Maka dia tidak ada bebas hambatan. Tapi hanya akan diraih oleh siapa? Syiratal ladzina an'amta alaihim. Mereka lah yang sudah bisa mematikan dirinya dalam hidup. Para anbiya, para solihin, para siddiqin, para syuhada. 4 golongan tadi. Maka kita kalau tidak bisa menjadi mereka, jadilah bagian daripada mereka. Kalau kamu tidak punya kuota, makanya ikutlah tethering. Kamu kuota nggak punya, makanya nggak aneh kalau hubungan HP itu mengirimkan data itu lemot, mengirimkan doa udah hampir 2 bulan nggak terkirim karena doanya kepanjangan. Maka tethering lah tadi semua. Jangan jauh-jauh dari provider. Sebagus apapun HP-mu, sekuat-kuatnya pun apa SIM card-mu, tanpa tersambung dengan provider, apa yang bisa kau lakukan tadi semua. Syarat tersambung dengan provider, maka kau harus punya kuota. Dan kuota itu bisa lemah, bisa kuat. Maka tadi, kata Nabi, bersamalah orang yang bersama Allah. Kamu harus bersama Allah. Tapi kalau tidak kamu bisa bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah. Tethering lah, hotspot ngambil kepada mereka. Maka disitulah manakib itu adalah merupakan hotspot. Khotaman adalah hotspot. Majelis dzikir adalah hotspot. Disitulah tempat kamu tethering. Adalah untuk kamu, untuk bisa terbang tadi semua. Ya, karena dikatakan dalam berbagai ulama, seorang abid berjalan kaki menuju Allah. Tapi seorang arif terbang menuju Allah. Dari semua. Kalau kita pergi ke Amerika dengan jalan kaki berapa lama? Bahkan tidak bisa menyeberangi laut. Tapi dengan pesawat terbang. Maka kau akan sampai. Nah inilah pemanaan-pemanaan yang harus dipahami, ya. Jadi Isra adalah perjalanan dari dohir. Adalah Mi'raj perjalanan dari batin. Maka harus suci dohir dan batin. Kita harus telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Bersegeralah agar dia tersenyum. Senyum. Matikan dirimu, dia tersenyum.
Dari semua. Maka kalau kau tidak mematikan dirimu, maka kata pengarsa Abah, al-inabah. Al-inabatu ila daril hulud. Atau al-istidadu lil mauti qabla nujuliha. Al-inabah. Maka dia tersenyum. Tabah, ya tubuh, taubatan. Kembalilah. Asalnya kamu tidak ada. Kembalikan kepadanya. Maka lihatlah matamu sebagai basornya. Maka telingamu adalah sebagai samanya. Mulutmu sebagai kalamnya. Hayatmu adalah sebagai, napasmu sebagai hayatnya. Maka tangan dan kakimu adalah ada kudrat irodatnya. Ada ilmunya. Dan semua tadi. Maka wujudlah Allah di kalbu kita semua. Ya. Maka disinilah dia akan tersenyum. Tadi semua. Ya. Maka dia sholat. Dia tidak merasa sholat. Dia saum. Tidak merasa saum. Semuanya adalah dia hanya menonton. Itulah seorang hamba. Seorang abid. Hamba sahaya. Yang lebur. Tadi semua. Sebagaimana undangan waktu sholat. Hayya ala sholat. Maka kita menjawab la haula wala quwata illa billah aliyil azim. Tadi semua. Ya. Nah kemudian sekarang tentang kendaraan buruk. Sahabat. Yang berjalan kita sudah paham. Sekarang adalah karena menjelaskan kamu. Kamulah yang berjalan itu sekarang. Berarti sekarang kamu harus mencari guru pembimbing. Abah sudah jelaskan tadi. Ciri-ciri guru pembimbing. Adalah dia yang katakan oleh baginda Nabi. Adalah ulama yang bisa membaca Al-Quran. Ulama yang mampu menerjemahkan Al-Hadis. Mereka lah ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Tadi semua. Yang bisa membaca alam. Tadi semua. Ainnya adalah iliyin. Lamnya adalah latifun. Kemudian adalah mimnya adalah mulk. Adalah kerajaan. Kalaupun dia sholat. Sodnya adalah syidik. Lamnya adalah latifun. Karena dia tidak pernah merasa sholat. Maka ta'nya adalah takwa. Kalaupun dia dzikir, la yadkurullah illallah, maka dia sudah tidak pernah merasa dzikir. Karena ibaratkan tekukur, dia sudah berbunyi menyebutkan namanya dirinya sendiri. Tekukur, itu tekukur menyebutkan namanya sendiri. Maka inilah konsepnya yang harus dipahami. Jadi buruk itu apa? Sekarang kendaraan. Dikisahkan, sahabat yang membicarakan tentang Isra wal Mi'raj, dalam kitab Dadir dijelaskan tentang bagaimana baginda Nabi mendapatkan buruk. Dikisahkan pada saat adalah Malak Jibril, ini secara syariatnya. Malak Jibril ingin mengantarkan baginda Nabi. Kemudian Malak Jibril dikisahkan dalam pergilah ke surga. Memilih seekor kendaraan yang bernama buruk. Tadi semua. Ada seekor buruk yang kurus, kering. Dan menangis dia. Ditanya oleh Malak Jibril, wahai buruk, kenapa engkau menangis? Kata buruk itu, aku merindukan seseorang. Siapa yang kau rindukan, wahai buruk? Aku pernah mendengar. Aku udah digunakan. Bahasanya begini. Aku udah digunakan oleh Adam. Aku udah digunakan oleh nabi-nabi yang lain. Tapi sampai Nabi Isa alaihissalam. Aku tidak digunakan sekian ratus tahun. Sehingga tubuh ini kering. Ini tadi semua. Maka seolah aku yatim. Dan aku pun miskin. To'amu miskin. Tadi. Arwaital ladhi yukadzibu biddin. Fadalikal ladhi yadu'ul yatim. Wala yakhuddu ala to'amil miskin. Maka kata buruk. Kata ruhmu buruk itu. Maka kata dia berkata, aku dalam keadaan kering. Karena sejak Nabi Isa, aku tidak ada lagi orang yang mengamalkan la ilaha illallah. Jadi intinya buruk adalah dari kata al-buruk, dari kata barkun. Barkun itu adalah kilat. Kendaraan. Tetapi semua yang kita lakukan, sholat adalah buruk. Zakat adalah buruk, al-buruk. Saum adalah al-buruk. Tadi semua. Amaliyah pergi haji adalah al-buruk. Kendaraan semuanya menuju Allah. Tapi bersama Allah enggak. Apakah subhanallah di asyra bi'abdihi atau asyra abdahu? Apakah asyra atau syara? Disinilah konsepnya kepada kita. Buruk itu maka harus setelah ketemu dengan Jibril, Jibril lah yang akan memberikan kendaraan itu, memilihkan kendaraan itu untuk kita. Maka setelah dikatakan oleh Malak Jibril, wahai buruk, aku kabarkan kepada kamu, orang yang kamu rindukan adalah dialah yang akan menunggangimu. Tadi semua. Itulah sebetulnya kata zikir, dari kata dzakara yadkur dzikran, salat adalah zikir, puasa adalah zikir, haji adalah zikir, saum adalah zikir, zakat adalah zikir, tapi afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka buruk itu berkata, ya Rasulullah,
Aku siap ditunggangi olehmu, tapi berjanjilah kepadaku. Tidak boleh engkau ganti kendaraan kecuali aku. Itulah la ilaha illallah. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Itulah kata Allah. La ilaha illallah. Akulah la ilaha illallah. Man qalaha dakhala hisni. Siapa yang masuk pada la ilaha illallah.